Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sinoman Hadrah. Kesenian Sinoman Hadrah merupakan seni tradisional khas Banjar yang bernafaskan Islam. Sinoman Hadrah terdiri dari dua kata yaitu, Sinoman, dan Hadrah. Sinoman artinya adalah kelompok kasidah pria untuk menyambut tamu-tamu atau orang besar atau pejabat, sedangkan Hadrah artinya adalah menghadirkan dengan mengambil teknik. Depdikbud, 1978/17. Sinoman Hadrah merupakan kesenian yang sangat jelas mendapat warna Islam dan bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan terutama di Kalimantan Selatan. Sinoman Hadrah terdiri dari 5 orang atau 6 pendendang syair yang sekaligus penabuh rebananya, kemudian pemutar payung ubur-ubur dan ditambah dengan penari rudat berjumlah 20 sampai dengan 30 orang atau sesuai dengan jumlah anggotanya sambil memegang bendera kecil berbentuk segitiga bertuliskan Arab Asmaul Husna. Seni Hadrah adalah sebuah kesenian khas Islami yang berasal dari Kalimantan. Iramanya yang menghentak dan variatif membuat kesenian ini masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang, baik dari kalangan anak muda maupun orang tua, kalangan santri sampai para musisi, bahkan sampai ke kalangan eksekutif muda. Seni jenis ini bisa disebut pula aset atau ekskul terbaik di pondok-pondok pesantren Salafiyah. Sampai detik ini seni Hadrah yang berasal dari kota Banjar ini bisa dibilang paling konsisten dan paling banyak diminati oleh kalangan santri, bahkan saat ini di beberapa kampus mulai ikut menyemarakkan jenis musik ini. Kesenian Hadrah berbeda dengan kesenian rebana, karena pada kesenian Hadrah terdapat penari sedangkan biasanya pada rebana tiap personilnya memegang satu alat musik. Gendang yang dimainkan personil Hadrah terdiri dari beberapa macam. Sama halnya dengan permainan band pada Hadrah juga terdapat gendang bass yang suaranya besar seperti bass dan beberapa gendang lain yang difungsikan dengan nada berbeda-beda. Setiap pemain gendang memiliki pukulan yang berbeda-beda sehingga nantinya akan diciptakan suatu nada yang harmonis dan selaras dengan syair yang dilantunkan. Kostum yang digunakan dalam penampilan kesenian Hadrah beragam-ragam, bagus dan menarik perhatian mata. Tidak hanya itu saja setiap kali tampil para personilnya harus didandani semenarik mungkin agar para penonton dapat terkesan. Sinoman Hadrah adalah kesenian yang memadukan seni suara kasidah dan seni tari. Syair-syair yang dinyanyikan berisi pujian-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah, dan juga syair-syair yang berisikan nasihat-nasihat dan petuah, di mana pesan-pesan tersebut dilantunkan dengan penuh kegembiraan dan perasaan. Menurut Ali Jamali Binger, Taha tokoh muda asli Alalak, seniman pelaku Hadrah lebih menikmati Hadrah sebagai puja dan puji untuk Tuhan serta Rasulullah. Seniman pelaku Hadrah lebih banyak ada di Martapura, di mana dalam penampilannya memadukan generasi tua dan generasi muda. Untuk di Banjarmasin, seniman Hadrah banyak terdapat di Teluk Tiram dan kawasan Alalak Utara dan Tengah. Namun di sini generasi mudanya lebih sedikit, malah lebih banyak didominasi seniman Hadrah perempuan. Di luar Kalsel, Hadrah turut hidup bersama orang-orang Banjar yang menetap di sana. Seperti Kalteng di daerah Seruyan, hingga Pulau Jawa, di mana ada komunitas orang Banjar, Hadrah masih ditampilkan dalam beragam perayaan. Waktu kesenian Hadrah ditampilkan, penyambutan tamu pejabat pemerintah, peringatan hari-hari BR Islam atau Hari Nasional, upacara perkawinan dan kegiatan keagamaan, perayaan sunatan. Adapun alat-alat perlengkapan Sinoman Hadrah: 1. Rebana terbang, 2. Babun, 3. Ketipung, 4. Tamborin gerincing, 4. Bendera, 6. Payung ubur-ubur payung besar berhias. Lalu masuk ke sejarah masuknya Hadrah di Indonesia. Hadrah atau lebih populer dengan sebutan terbangan perkembangannya tak lepas dari sejarah dakwah Islam. Seni ini memiliki semangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang tahu secara persis, kapan datangnya musik Hadrah di Indonesia. Namun Hadrah atau yang lebih populer dengan musik terbangan, rebana bahasa Jawa tersebut tak lepas dari sejarah perkembangan dakwah Islam para wali songo. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa pada setiap tahun di Serambi Masjid Agung Demak, Jawa Tengah diadakan perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan rebana. Para wali songo menggadopsi rebana dari Hadrol Maut sebagai kebiasaan seni musik untuk dijadikan media berdakwah di Indonesia.
Menurut keterangan ulama besar Palembang Al-Habib Umar bin Toha bin Syahab, adalah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, kakek dari Wali Songo kecuali Sunan Kalijaga ketika hijrah ke Yaman, Hadramaut bertemu dengan salah satu pengikut Tariqah Sufi, Darwisi, yang sedang asyik memainkan hadrah rebana, serta mengucapkan syair pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan pertemuan itu mereka bersahabat. Setiap imam muhajir mengadakan majelis maka disertakan Darwisi tersebut, hingga keturunan dari imam muhajir tetap menggunakan hadrah di saat mengadakan suatu majelis. Selanjutnya masuk ke perkembangan seni hadrah di Indonesia. Pasca kemerdekaan, perkembangan musik hadrah di Indonesia tak terlepas dari peranan Ikatan Seni Hadrah Indonesia (ISHARI). ISHARI adalah salah satu badan otonom yang berada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, NU, disahkan pada tahun 1959. Pengorganisasian dan nama ISHARI diusulkan oleh salah seorang pendiri NU yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah. Menurut Gus Hasib, putra Kiai Haji Wahab Hasbullah, semasa hidup, Kiai Wahab sangat senang hadrah. Bahkan kalau sedang diam tangannya suka memukul-mukul sebagai isyarat memukul terbang, hadroh, red, sambil melakukan bacaan solawat. Karena ia juga senang berorganisasi akhirnya kelompok hadrah dibuatkan wadah perkumpulan di bawah organisasi NU dengan nama ISHARI atau Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Terbentuknya ISHARI di NU menjadi salah satu organisasi yang memelopori tradisi keagamaan warga pesantren dengan menghidupkan pembacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hampir seluruh pesantren di Jawa Timur memiliki kegiatan ekstra setiap malam Jumat menggelar kegiatan solawatan. Sebut misalnya Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Selain mendalami ilmu agama, di pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdullah Faqih ini juga terdapat kegiatan seni hadrah untuk para santri. Hadrah menjadi media apresiasi seni bagi para santri untuk menyalurkan bakat dan minat santrinya. Daftar rujukan http://12-12-4-14. Kesenian dan Sejarah Kalimantan Selatan. http://infobisabanget.blogspot.com 17-3-12. Seni Tradisional Banjar. http://jakartasayangi.com. http://www.ciputranews.com /ibu tanda hubung kota tanda hubung daerah /Banjar tanda hubung kembangkan tanda hubung seni tanda hubung tradisional tanda hubung Sinoman tanda hubung hadrah. http://wisataSungaiBanjarmasin.wibli.com /kesenian.html. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.